Sawit, salah satu bisnis paling menjanjikan di Indonesia yang tak diragukan lagi. Bahkan jauh lebih untung dibandingkan komersil minyak gas, emas, dan rempah-rempah. Keberadaan sawit memang selalu menjadi momok perdebatan di berbagai kalangan pemerintah melawan rakyat. Dari segi pemerintah menganggap bisnis ini sangat menguntungkan karena menjadi sumber ekspor utama yang paling laris di banyak negara. Tapi dari segi rakyat, justru bisnis ini menjadi neraka bagi hutan Indonesia. Pertama, masalah menghancurkan habitat satwa langka yang selama ini menjadi branding kekayaan hayati Indonesia. Kedua, merusak alam dan penyebab banyak bencana seperti banjir sampai kekeringan. Tapi di sini kami akan paparkan berapa persen bobot untung dan bobot rugi bisnis ini. Sebetulnya bisnis ini berpihak ke siapa dalam memberikan keuntungan? Kepada rakyat atau kepada pemerintah? Dan kami tidak bisa menyalahkan salah satu pihak dan mendukung salah satu pihak. Penjelasan rinci akan dijelaskan lebih dalam. Siapa yang paling beruntung dari bisnis ini? Rakyat atau pemerintah? Pertama, perlu diketahui dulu jika sawit adalah salah satu anugerah Tuhan yang diturunkan pada negara tropis. Pasalnya, tanaman ini hanya bisa ditanam di negara dua musim, seperti Indonesia yang tanahnya subur. Sawit pada mulanya ditemukan di Nigeria, Afrika Barat, lalu dibawa ke Nusantara. Pada tahun 1848 oleh Dr. D.T. Price, yang pada mulanya hanya ditanam 4 bibit di Indonesia. Semula, sawit merupakan tanam hias yang sering ditanam di Bogor, Jawa Barat. Sawit pada umumnya menghasilkan satu jenis gliserol dan 3 jenis asam lemak, yang dimana kombinasi ini disebut dengan trigliserida. Kombinasi senyawa ini masing-masing memiliki nilai yang sangat mahal dan berguna bagi lahirnya bahan-bahan minyak dipakai saat ini. Di antaranya, asam lemak menghasilkan sabun, deterjen, kosmetik, dan lilin. Sedangkan untuk gliserol sendiri obat sirup, pasta gigi, kosmetik, obat-obatan, sampai bahan peledak. Kita tahu sendiri, jenis benda yang dihasilkan oleh senyawa pada sawit itu adalah kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat seluruh dunia, seperti sabun, pasta gigi, kosmetik, obat-obatan. Betul kan? Lalu karena manfaat itulah pemerintah Belanda akhirnya menyadari jika tanaman sawit dapat menjadi sumber energi baru yang dapat dimanfaatkan. Pada tahun 1910, sawit mulai diperdagangkan oleh pemerintah Belanda. Belanda mulai membuka banyak kebun dan perusahaan sawit di berbagai wilayah Indonesia. Alasannya Belanda menyadari jika minyak sawit dapat dijadikan sebagai sabun, lilin, dan pelumas mesin. Baru di tahun 1977, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menerbitkan kebijakan pembangunan perkebunan swasta nasional (PBSN) dan pembangunan perkebunan inti rakyat (PIR). Dan sejak dikeluarkan kebijakan inilah penanaman sawit menjadi massal dan mengalami perkembangan yang drastis di Indonesia. Kala itu hingga hari ini. Keuntungan dan kerugian bisnis sawit dari tahun 2000 hingga 2021. Total produksi sawit meningkat lebih dari 20 kali lipat, dari sekitar 54 triliun menjadi 1.119 triliun. Kontribusi ekspor kelapa sawit juga dinilai sangat besar. Total ekspor CPO dan turunannya lebih dari 25 juta ton, menghasilkan devisa sekitar 27,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 46 triliun rupiah pada periode Januari sampai September 2025. Ini bukan angka yang sedikit, bro. Ini gila luar biasa. Dari segi tujuan ekspor, beberapa negara yang sering mengandalkan sawit Indonesia justru adalah negara yang penduduknya sangatlah banyak. Otomatis kebutuhan rumah tangga mereka terhadap sawit sangat bergantung pada Indonesia. Di antaranya ada India, Cina,
Amerika Serikat, Bangladesh, dan Pakistan. Hal ini kenapa kelapa sawit Indonesia dinilai sangat berharga bagi negara besar. Yang pertama, karena habitat Indonesia itu sangat cocok untuk sawit. Dengan suhu stabil 24 sampai 32 derajat Celcius per tahun. Curah hujan stabil, tidak ada musim dingin, dan tanah subur. Kedua, Indonesia bisa memproduksi dengan skala raksasa, dengan jumlah lahan yang tidak ada tandingannya. Indonesia mampu produksi 58% sawit dunia, ekspor 56% sawit dunia. Ini berbeda dengan negara belahan dunia seperti Malaysia, yang mungkin bisa, tapi mereka keterbatasan lahan. Nigeria yang merupakan negara pertama kali ditemukannya sawit, justru tidak bisa mengalahkan Indonesia, karena sumber daya manusianya tidak sebagus Indonesia. Dan yang ketiga, ini yang gak kalah penting, yaitu harga sawit Indonesia sangat murah. Murah di sini lantaran sawit Indonesia bisa ditanam sepanjang tahun. Tenaga kerja melimpah, rantai pasok yang cenderung mudah dari kebun, pabrik, baru sampai ke pelabuhan. Dan faktanya, sawit Indonesia ternyata sulit digantikan secara global. Kenapa bisa begitu? Karena harga sawit Indonesia tergolong paling murah, total produksinya sangat tinggi, memiliki multifungsi baik itu untuk pangan, industri, dan energi. Jika dunia mampu menggantikan sawit Indonesia, maka yang terjadi itu merugikan mereka sendiri, seperti harga pangan global naik, krisis minyak nabati, sampai perlu penebangan lahan di benua lain. Yang umum itu jauh lebih mahal dan berpotensi merusak alam, yang dimana itu melawan dari tujuan utama prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa jika dunia saat ini sedang melawan pemanasan global. Maka dari itu, industri sawit sebetulnya ditentang oleh beberapa kaum pecinta alam, tapi justru dibutuhkan di hampir semua negara. Di satu sisi, industri ini harus menumbalkan habitat dan ekosistem makhluk hidup yang ada di hutan. Di sisi lain, semua negara butuh hasil dari minyak kelapa sawit. Tidak hanya di negara itu saja, tapi negara lain pun juga membutuhkan. Dan bagi Indonesia sendiri, bisnis ini lebih menguntungkan daripada emas, minyak gas, atau rempah-rempah. Kok bisa? Sekarang kita lihat perbandingannya. Jika emas bisa menghasilkan untung banyak, tapi ketersediaan emas terbatas. Berbeda dengan sawit yang sekalipun nilai per kilonya kecil, tapi bisa diproduksi berulang-ulang dan tak akan pernah habis. Begitu juga dengan migas, memang secara value dapat menghasilkan margin yang besar, tapi produksinya kian hari kian susut. Dan belum lagi harus berkompetisi dengan negara OPEC, ketiga rempah-rempah, yang memang dapat ditanam secara efisien dan produksi massal, tapi tetap kalah dengan sawit karena permintaan terbatas. Harga sangat naik turun, dan juga persaingan dengan dunia luar lebih kuat. Baik pemerintah maupun rakyat sebetulnya sama-sama untung dengan bisnis sawit ini, namun jika dianalisis mendalam, sebetulnya ada tumpang tindih antar mereka, bro. Pada hakikatnya, hasil alam sudah seharusnya dibagi sama rata. Untuk kepentingan bersama, masyarakat dan pemerintah mendapatkan keuntungan yang sama dari bisnis sawit. Sekarang, mari kami bedah dari berbagai aspek. Pertama, jenis keuntungan yang didapat. Baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mendapatkan keuntungan yang didapat. Namun, jenis yang mereka dapat berbeda. Pemerintah mendapatkan devisa, pajak ekspor, bea masuk, kestabilan sumber daya yang masih tersimpan, dan stabilnya politik desa. Dari segi rakyat diuntungkan dari pendapatan langsung dan lapangan pekerjaan. Mendapatkan jalan yang bagus, listrik yang menyala di setiap desa itu adalah bonus. Kedua, dari segi stabilitas dan ketersediaan, pemerintah jelas mendapatkan keuntungan banyak karena mereka tidak punya lahan pribadi, tapi memiliki keuntungan dari devisa tadi.
Sedangkan rakyat, mau nggak mau mereka harus mengorbankan tanah pribadi mereka untuk dijadikan lahan sawit. Ketiga, dari segi risiko lingkungan. Jelas pemerintah jauh lebih aman karena mereka tidak akan terkena dampak langsung akibat bencana lingkungan. Sedangkan rakyat, tahu sendirilah Anda. Keempat, dari segi risiko harga, dalam bisnis sawit, risiko harga lebih menguntungkan pemerintah karena negara berada di posisi pengendali kebijakan, bukan penerima harga. Ketika harga global turun, pemerintah masih tetap memperoleh manfaat melalui pajak, devisa, dan penghematan energi dari biodiesel. Sementara dampaknya dapat disebar ke APBN. Sebaliknya, rakyat, terutama petani, berada di ujung rantai nilai sebagai price taker, sehingga penurunan harga langsung memotong pendapatan harian mereka tanpa bantalan perlindungan. Dengan kata lain, fluktuasi harga bagi negara adalah risiko yang bisa dikelola, tetapi bagi rakyat adalah risiko yang harus ditanggung langsung. Kelima, dari segi kontrol, pemerintah lebih diuntungkan karena berada di level pengambil kebijakan yang bisa mengatur ekspor, pajak, dan penyerapan domestik tanpa terlibat langsung dalam risiko produksi. Rakyat, khususnya petani sawit, hanya mengontrol proses tanam dan panen, tetapi tidak mengontrol harga, pasar, maupun waktu jual. Akibatnya, kendali ada di atas rantai nilai, sementara risiko justru jatuh ke bawah. Jadi kasarannya, yang pertama diuntungkan adalah pemerintah dan pengelola perusahaan karena mereka bisa manipulasi harga dan segala kerugian bisa dialihkan. Sedangkan rakyat diuntungkan secara cukup melalui lapangan pekerjaan dan juga pendapat tapi harus menanggung risiko besar seperti harga jatuh petani langsung kena. Gagal panen, tidak ada jaring pengaman kuat. Konflik lahan, rakyat berhadapan hukum polusi dan asap, rakyat yang sakit.